Oke, Pak Rahman. Assalamualaikum, Pak Rahman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bagaimana perasaan dari Pak Rahman saat ini? Alhamdulillah sangat bahagia, senang tetap menjadi nilai positif untuk tiap hari. Ya, harapan saya Pak Rahman selalu dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, ya. Baik, Pak Rahman. Sebelum saya meminta konfirmasi dari Pak Rahman, saya sudah menyampaikan informasi ini ke kepala sekolah dengan meminta rekomendasi dari beliau dan permohonan izin terhadap rekan sejawat yang dapat berkolaborasi bersama saya dalam kegiatan supervisi akademik. Dan beliau telah menyampaikan kepada saya bahwa Pak Rahman adalah teman sejawat yang nantinya akan berkolaborasi dalam kegiatan ini. Dan akhirnya saya mengkonfirmasi ke Pak Rahman saat ini untuk kegiatan ini. Namun di sini perlu saya sampaikan ke Pak Rahman, saya bersama Pak Rahman adalah sebuah mitra yang dapat melakukan kolaborasi bersama-sama, sehingga di sini Pak Rahman tidak perlu sungkan bila ada nantinya hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada saya. Kita sama-sama bisa bekerja sama karena kita adalah mitra. Kemudian di sini saya perlu menyampaikan adanya tujuan kegiatan supervisi akademik ini sendiri. Itu adalah merupakan kegiatan yang mengembangkan atau dapat mengembangkan potensi kita sebagai guru, terutama untuk mengoptimalisasikan kebutuhan kita nantinya yang membantu kita dalam peningkatan kompetensi dan menerapkan kegiatan pembelajaran yang penuh inovasi atau pembelajaran yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menanyakan ke Pak Rahman, apakah Pak Rahman siap berkolaborasi bersama saya? Jadi saya tanyakan kembali, kira-kira. Salah siap. Terima kasih Pak Rahman. Baik, sebelumnya saya juga sudah memberikan pengantar sedikit ke Pak Rahman kemarin tentang kegiatan supervisi akademik ini. Namun seharusnya saya tetap menjelaskan apa yang menjadi kegiatan yang akan kita lakukan dalam supervisi akademik, tentunya mengarah pada tahapan-tahapan. Jadi di supervisi akademik ini dimulai dari tahapan pra-observasi yang sekarang kita lakukan. Jadi kegiatan ini sebetulnya adalah tahapan mengkonfirmasi kesiapan dari Pak Rahman untuk pelaksanaan pembelajaran nantinya, yaitu kesiapannya terutama dalam perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Dengan inti tujuan kita di dalam tahapan pra-observasi ini tentunya kita akan membangun kepercayaan antara saya dengan Pak Rahman di dalam kegiatan supervisi ini. Kemudian di sini juga saya ingin ada perasaan tenang karena kita berbicara tentang kegiatan pengembangan diri. Kemudian di sini juga saya sebagai supervisor, saya akan menempatkan diri saya sebagai mitra ataupun rekan seperjuangan bersama Pak Rahman untuk bisa sama-sama mengembangkan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya kita akan membangun sebuah kesepakatan yang dapat kita hasilkan dari aspek-aspek pengembangan apa yang akan kita observasi. Kemudian di sini juga dari kegiatan ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan motivasi terhadap kita secara internal dalam keterlibatan dalam proses kegiatan ini. Kemudian di sini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan dan menyampaikan rancangan pembelajaran apa yang menjadi target pengembangan kita di kegiatan observasi. Kemudian yang berikut tahapan proses pembelajaran melalui observasi. Jadi kegiatan ini nantinya akan sama-sama kita lihat, ya. Jadi saya di sini sebagai supervisor, jadi tujuan ini adalah saya akan mengambil data ataupun informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang akan kita sepakati bersama, namun tidak menutup kemungkinan bila ada hal-hal yang menarik di luar kesepakatan, itu ada hal yang unik dan inspiratif. Jadi ini menjadi catatan bagi saya, jadi saya sebagai observer nantinya di dalam kelas, saya akan membuat melakukan pengamatan, kemudian membuat catatan-catatan penting terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Rahman di dalam kelas. Kemudian berikut pada pasca observasi nantinya ada tahapan akhir.
Jadi ada tahapan akhir pelaksanaan pembelajaran di kelas, terutama refleksi dan tindak lanjut yang akan kita lakukan melalui kegiatan coaching bersama. Jadi tujuannya membangun percakapan di mana kita ada saling kepercayaan, kemudian ada tahapan yang di mana bisa memberikan kegiatan refleksi dan juga bisa melakukan kalibrasi, di mana kita bisa menentukan, terutama Pak Rahman bisa menentukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak ini dilakukan. Kemudian jadi di sini saya ingin konfirmasi ke Pak Rahman, kira-kira nanti pada kegiatan observasi nantinya yang akan dilakukan di dalam kelas, aspek-aspek dan strategi pembelajaran apa yang perlu untuk kita sepakati, kita observasi bersama di dalam kelas, kira-kira yang akan dilakukan perlu pengamatan oleh saya, sehingga saya minta kesepakatan dulu dengan Pak Rahman aspek-aspek dan strategi yang akan dilakukan. Jadi aspek-aspek yang perlu kita sepakati dalam pembelajaran nanti, proses pembelajaran itu pada umumnya memang terdiri atas kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Nanti ada kegiatan-kegiatannya di dalam itu. Contoh untuk pendahuluan, kita mempersiapkan keadaan siswa secara kondisif, secara fisikis atau dalam kelas supaya siswa bisa siap menerima pembelajaran itu. Kemudian untuk strategi berikutnya, untuk langkah-langkah berikutnya, sebelum kegiatan inti yang saya mulai, saya perlu mengambil data kesiapan siswa atau sejauh mana siswa siap dalam pembelajaran yang dilakukan saat itu, yaitu dengan cara pretest. Pretest ini tujuannya untuk mengetahui materi sampai di mana pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Adapun pretest yang digunakan yaitu soal-soal mengenai materi yang akan diajarkan. Kemudian saya menggunakan aplikasi Quizzes, di mana tujuan penggunaan aplikasi ini supaya siswa dipacu untuk lebih minat dalam pembelajaran, karena aplikasi ini ada game sedikit supaya siswa juga terlihat aktif dalam pembelajaran nanti. Yang berikut, dalam proses pendahuluan itu juga saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan rencana penilaian nanti. Adapun rencana penilaian nanti itu saya siapkan pretest dan post-test nanti itu dalam menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian kegiatan intinya saya akan bagi siswa dalam 4 kelompok, yaitu 4 kelompok belajar, karena materi saya nanti yaitu menganalisis sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Nanti di dalam pembelajaran saya akan memutarkan 2 video yang berbeda dan siswa akan menentukan mana video yang menjelaskan tentang sejarah sebagai peristiwa dan mana video yang menjelaskan sejarah sebagai kisah. Di dalam pembelajaran nanti juga saya akan membagikan LKPD, merupakan panduan mereka untuk bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video yang saya tampilkan. Jadi ada langkah-langkah di dalamnya sudah termuat di LKPD. Yang berikut, siswa juga akan ditampilkan PPT PowerPoint untuk menjelaskan materi singkat, tidak banyak, supaya siswa juga ada gambaran sedikit tentang materi yang akan diajarkan. Di keadaan di langkah berikutnya, di penutup itu tetap ada refleksi, membuat kesimpulan, tetapi diharapkan siswa yang lebih aktif memberikan kesimpulan, kemudian ditambahkan oleh saya. Yang berikut, proses berikutnya itu post-test, melihat perkembangan keberhasilan pembelajaran saat itu, karena berdasarkan nilai pretest dulu apakah ada perkembangan atau tidak, kemudian kita bisa menentukan pembelajaran itu berhasil atau tidak. Yang terakhir, sebelum penutup, ada lagi feedback. Saya menggunakan aplikasi berikutnya lagi, menanyakan apakah pembelajaran hari ini menyenangkan. Saya mengharapkan ada feedback dari peserta didik. Itu
aspek-aspek dan langkah-langkah yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran nanti. Ya. Baik, berarti saya bisa simpulkan aspek kegiatan pembelajaran yang akan dilihat nanti pada kegiatan observasi mengarah pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu sendiri, dimulai dari pendahuluan, kemudian inti dan penutupnya. Kemudian strategi pembelajaran, bagaimana menerapkan metode ataupun cara yang akan Pak Rahman lakukan di kelas, terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kalau boleh diulang, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya apa? Ya, tujuan pembelajaran itu diharapkan peserta didik dapat menganalisis sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Ya. Kemudian metode pembelajarannya saya menerapkan ceramah dan diskusi untuk supaya lebih interaktif dengan siswa. Baik, Pak Rahman memilih model pembelajaran yang problem based learning. Kira-kira mengapa memilih problem based learning dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Ya, model pembelajaran yang saya gunakan supaya saya menempatkan sebuah permasalahan. Permasalahan di sini supaya siswa lebih aktif untuk menentukan permasalahan apa yang dihadapi, karena dua video yang berbeda, ada permasalahan-permasalahan, kemudian mereka tentukan, oh ini video ini menjelaskan tentang sejarah sebagai peristiwa, yang satu sejarah sebagai kisah. Jadi dilemparlah sebuah permasalahan dan dicari perbedaannya, kemudian kesimpulannya dari peserta didik itu sendiri. Ya. Baik, kira-kira selama kegiatan persiapan untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rahman, adakah tantangan yang dihadapi atau mungkin ada masalah yang sudah bisa ditaksir atau mungkin ini akan terjadi permasalahan ini. Jadi mungkin ada permasalahan sebelum pada persiapan itu, atau mungkin ada pada saat pelaksanaan nanti Pak Rahman sudah memikirkan, oh ini bakalan ada tantangan seperti ini yang akan terjadi. Oh iya, jadi kendala-kendala tetap harus diperhatikan dan harus dicari solusinya. Saya memprediksi bahwa kendala yang pertama yang saya akan hadapi adalah pemahaman siswa tentang materi yang akan saya ajarkan itu mungkin mengalami kesulitan. Bagaimana mereka akan menentukan perbedaan-perbedaan dari materi yang akan saya utarakan atau saya minta atau lempar ke siswa, perbedaan-perbedaan apa yang akan saya inginkan, seperti sejarah sebagai peristiwa seperti apa dan sejarah sebagai kisah seperti apa. Kendala-kendala yang berikutnya mungkin di bagian bukan di dalam pembelajaran tetapi penggunaan IT atau pendukung dari pembelajaran itu, misalnya internet, karena dalam penggunaan atau untuk pretest dan post-testnya itu kita menggunakan internet dan menggunakan HP. Insya Allah kendala-kendala ini saya pikirkan bisa teratasi. Misalnya kalau kekurangan siswa ada yang tidak memiliki data, mungkin menggunakan HP temannya untuk bergiliran menjawab soal-soal pretest, karena saya sudah punya gambaran ketika itu terjadi, saya akan bagi siswa untuk bergantian mengisi pretest yang ada. Bagus sekali rancangan persiapan yang akan dilakukan oleh Pak Rahman. Semoga saya harapkan juga ini bisa berjalan dengan lancar. Namun saya perlu konfirmasi kembali tentang waktu pelaksanaan kegiatan nanti untuk observasi kelas. Rencananya kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ya, untuk rencananya saya besok hari Kamis tanggal 4 Mei itu ada jadwal di kelas 10. Berarti di kelas 10 Iya, kelas 10 IPS ya. Iya. Jadi saya rencanakan, dan memang jadwal saya besok itu hari Kamis tanggal 4 Mei itu di kelas 10 IPS materi sejarah. Berarti dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 2 jam pembelajaran. Baik, berarti diputuskan besok kegiatan kita untuk kegiatan observasi di dalam kelas. Nanti di sana saya akan melakukan pengamatan, kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan, terutama yang telah disepakati bersama ya, tentang aspek-aspek maupun strategi pembelajaran nantinya, termasuk hal-hal yang di luar kesepakatan, ada hal-hal yang unik. Jadi ini saya sangat berharap semoga bisa lancar nantinya pada kegiatan observasi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rahman yang sudah berusaha untuk berkolaborasi bersama saya dalam kegiatan supervisi akademik ini.
Jadi semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan besok kita akan ketemu lagi di dalam kelas untuk kegiatan supervisi akademik, khususnya observasi di dalam kelas. Terima kasih Pak Rahman. Ya, sama-sama, Bu. Sampai jumpa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai aktivitas pembelajaran di kelas ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa, meminta petunjuk dan ridho Allah. Saya meminta untuk satu orang siswa berdoa. Silakan Adik Usman. Marilah teman-teman sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adik Usman. Hari ini saya mengharapkan kalian untuk selalu semangat, siap belajar, karena dengan pikiran dan badan yang siap untuk menerima pelajaran, insya Allah pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada siswa yang hari ini datang di sekolah dalam keadaan terpaksa, saya bilang percaya pelajaran itu tidak akan diterima dengan baik. Ya, jadi siap untuk belajar hari ini. Saya akan mengecek kehadiran siswa kalian. Saya langsung saja. Yang tidak ada hari ini siapa? Hari ini tidak hadir? Tinggal tai. Ya. Kenapa? Alasannya? Tidak ada kawan. Oke. Motornya rusak. Oke. Jadi hanya satu orang ya? Satu orang? Tinggal tai. Oke. Jadi sebelum kita masuk di materi inti, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Saya mengharapkan untuk berdiri semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi untuk saya mengetahui sampai di mana materi hari ini kalian kuasai, jadi saya akan mengadakan pretest dulu. Jadi ada soal yang akan saya share melalui link. Silakan akses khusus materi. Saya menguji materi sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Silakan join di aplikasi khusus dan akses kodenya 352161. Tiga lima dua satu enam satu. Sudah? Ada kendala? Lancar? Ayo. Ada 15 orang. Ada kendala? Ya, kalian juga bisa menggunakan menurut teman-teman lo masih bisa menggunakan emot di HP kalian. Ya, jadi menunggu supaya tidak bosan.
sudah semua ya. Jadi kita akan mulai. Silakan siap-siap di masing-masing handphone kalian. Mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Jadi ada tingkatan atas. Jadi sebentar kita akan mempelajari materi ini, dan insya Allah ada perkembangannya. Di akhir nanti saya akan melakukan post test. Jadi melihat apakah di awal dan di akhir beda atau tetap sama atau menurun. Jadi kuncinya itu melihat kemampuan kalian di akhir nanti. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Adapun strategi pembelajaran hari ini, saya akan membagikan kalian dalam 3 kelompok yang sudah sebelumnya digunakan, yaitu 3 kelompok. Di pembelajaran nanti kelompok-kelompok ini akan membahas tentang materi tentang sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Nanti saya akan putarkan 2 video dan saya share ke KPD. Di masing-masing kelompok itu akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi ataupun permasalahan yang dilempahkan sama kalian. Paham ya? Oke, jadi kalian hari ini menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Apa itu sejarah sebagai peristiwa dan kisah? Ada yang bisa? Silakan Cynthia. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun secara berurutan, bersifat unik karena hanya terjadi sekali dan tidak terulang kembali, bersifat abadi dan tetap menjadi kenangan yang terpenting, dapat menjadi suatu momentum. Oke, ada yang bisa menambahkan? Sudah bagus, Adik Cynthia. Ada lagi? Unik, abadi, dan penting di dalamnya ada. Ada yang bisa menjelaskan tentang itu? Ya. Abadi. Ada yang tahu abadi? Ya, Silakan. tidak akan terlupakan. Ya, tidak akan terlupakan. Itu ciri-ciri dari sejarah sebagai peristiwa. Paham ya? Sekarang sejarah sebagai kisah. Nah, silakan. Usman. Sejarah sebagai kisah merupakan kisah atau cerita dari masa orang pelaku sejarah, dapat merupakan riwayat hidup atau pengalamannya dalam suatu peristiwa sejarah. Oke, sebuah kisah. Jadi kisah ini diceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi, kemudian dikisahkan kembali atau diceritakan kembali. Paham ya? Jadi perbedaannya sudah bisa diketahui dari penjelasan adik Cynthia dulu dan adik Usman. Jadi peristiwa seperti apa, kisah seperti apa. Kita lanjut materi singkat ya, supaya karena hari ini kalian akan menganalisis sebuah video, yaitu jadi bentar saya bagikan ke KPD-nya. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri dari sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah? Ciri-cirinya sejarah sebagai peristiwa bersifat unik, Ya, abadi, dan penting. ya, unik, abadi, dan penting. Ingat, kuncinya adalah
semua sejarah adalah peristiwa, tetapi peristiwa belum tentu sejarah. Peristiwa yang dikatakan sejarah itu harus mengandung 3: unik, abadi, dan penting. penting. Oke, unik, abadi, dan penting. Kemudian ciri-ciri dari sejarah sebagai kisah. Ada yang bisa? Ya, adik Pika silakan. Sejarah sebagai kisah itu ciri-cirinya subjektif, sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah. Ya, jadi 2 intinya. Subjektif. Jadi ada orang yang menceritakan kembali. Kemudian yang ceritanya tergantung si orang yang menceritakan. Itu dikatakan subjektif. Yang kedua, itu sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah. Peristiwanya sudah ada. Dengan bagaimana kita mengisahkan kembali ini diharapkan merupakan sarana mengungkapkan atau menceritakan kembali sejarah itu. Itu perbedaannya. Paham ya? Kita lihat contoh-contohnya. Ya, ini sejarah sebagai peristiwa. Pertama, pasti sudah tahu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu peristiwa yang unik, penting, abadi, tidak terulang. Kemudian G30 SPKI, semua tahu peristiwanya. Melalui apa? Kisah. Ya, difilmkan. Ya, kisah. Jadi sejarah sebagai kisah itu contoh kisah api di Bukit Manora dengan setting sejarah kerajaan Demak. Ini tentang kerajaan-kerajaan. Ini sudah difilmkan, jadi dikatakan sejarah sebagai kisah. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Masih paham? Paham ya? Oke, saya akan membagikan kelompok I memperhatikan LKPD, kemudian saya akan putarkan video. Tolong diperhatikan perbedaan dari 2 video ini. Silakan dilihat petunjuk di LKPD masing-masing. Kemudian silakan ditentukan video mana yang menceritakan atau video sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Silakan diskusikan bersama teman-temanmu yang memperhatikan video. Setelah selesai videonya, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk diskusikan di masing-masing kelompok. Silakan tentukan perbedaan dalam video ini di masing-masing kelompok kalian. Silakan diskusikan. 5 menit kemudian kita akan presentasi. Ya, silakan Sintian dulu. Yang video pertama menceritakan tentang sejarah sebagai peristiwa. Alasannya karena pada video itu Soekarno membicarakan pidato HUT RI ke-14. Video kedua, sejarah sebagai kisah. Alasan karena sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu diceritakan dalam bentuk kisah, konstruksi atau penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Oke, bagus. Ada yang beda dengan kelompok ini? Silakan. Atau ada tambahan atau kelompok kelompoknya satu ya? Silakan. Ayo. Hasil diskusi kalian. Silakan. Hasil diskusi kami di dalam video 1 adalah sebuah sejarah peristiwa
Alasannya karena di video tersebut sebuah kenyataan yang terjadi pada masa lalu dan yang benar-benar terjadi. Sedangkan video kedua adalah sebuah sejarah kisah karena di video tersebut mengangkat peristiwa yang telah terjadi di masa lalu sebagai latar belakang cerita. Oke, terima kasih. Jadi masing-masing kelompok sepakat bahwa video 1 itu sejarah sebagai peristiwa dan video 2 sejarah sebagai kisah. Saya kira ada perbedaan. Ternyata dengan memperhatikan materi tadi, kalian bisa membedakan mana video sejarah sebagai peristiwa dan mana video sejarah sebagai kisah. Walaupun penyampaiannya berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, jawabannya sama. Jadi kalian saya anggap sudah bisa membedakan video atau peristiwa yang dikatakan sebagai sejarah dan bagaimana itu kisah. Jadi ada perbedaan ya. Kalau peristiwa itu yang benar-benar terjadi dan memang pelaku utama, kemudian kisah adalah penggambaran atau sudah diceritakan kembali oleh orang lain, itu kisah. Paham ya? Ya. Oke. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan adik Sasa. Sejarah sebagai peristiwa dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau. Di sini, pengertian sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan hal penting karena segala sesuatu yang telah terjadi yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat bukanlah sejarah. Sejarah sebagai kisah. Sejarah mempelajari kisah dan pengalaman dari masa lampau. Melalui kisah sejarah kita dapat melihat pergerakan yang dinamis yang telah terjadi di bumi dengan manusia sebagai objeknya. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil konstruksi penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Untuk menyusun kisah sejarah, sejarawan membutuhkan fakta dari sumber sejarah yang diperoleh melalui serangkaian metode. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan adik Usman. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa dan sebagai kisah yaitu sejarah sebagai peristiwa bersifat unik, abadi dan terhenti, sedangkan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah. Oke, terima kasih. Jadi dengan kesimpulan ini bahwa sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan dilaksanakan atau dilakukan oleh orang itu dan bersifat unik, abadi dan penting. Jadi peristiwa yang dikatakan sejarah itu harus mengandung 3, unik, penting, abadi. Kemudian perbedaannya dengan sejarah sebagai kisah, ingat perbedaannya dengan sejarah sebagai kisah diceritakan kembali oleh orang lain. Peristiwa itu sudah benar-benar terjadi, tapi diceritakan oleh orang lain melalui tadi difilmkan. Tadi video yang diputar itu sudah bentuk film, itu sudah diceritakan oleh orang lain. Yang berikut bisa melalui drama, itu juga kisah. Atau ada orang yang mengetahui kemudian menceritakan kembali, itu juga dikatakan kisah. Saya sebagai seorang guru sejarah yang mengetahui peristiwa tentang sejarah, saya ceritakan kembali ke kalian, berarti saya pelaku kisah, mengisahkan kembali. Oke? Paham ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan post test lagi. Post test di sini. Pertanyaannya sama dengan yang tes tadi. Jadi tadi hanya menguji materi awal, apakah pengetahuan kalian sudah mengetahui materi ini atau belum. Nah, sekarang saya mengharapkan post test ini
bisa naik setelah menerima materi. Ya, silakan akses lagi kuisis. Sudah akses kuisisnya? Ya, kodenya 569466. 569466. Silakan. Sambil menunggu silakan gunakan emot di dalamnya. Ya, sudah 5, 6. Postes ini diberikan waktu 5 menit karena saya rasa sudah mengetahui materinya dan gampang menjawab soalnya. Sudah semua ya? Baik, kita mulai. Jawab. Ada yang benar semua, yaitu adik Pika Raja. Kemudian Sintian dulu, tadinya hanya 5 benar, sekarang sudah 7. Iya. Kemudian ada siapa? Sulaiman. Ya. Salma Nun ya. Benar semua lagi. Jadi perkembangan ya dari ada yang tadi hanya 2 benar, sekarang sudah benar semua. Jadi melihat hasil ini berarti ada kurvanya naik. Jadi materi hari ini saya anggap berhasil karena melihat hasil yang berada di layar. Oke, sebelum materi hari ini kita akhiri, saya mengharapkan feedback dari kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan lagi diakses di Google atau di Chrome mentimeter.com. Sudah akses? Ya. Mentimeter.com, kodenya 447941. 447941. Sudah akses? Silakan submit atau masuk. Yang sudah submit, silakan ketik di situ sesuai pertanyaan yang ada. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Ketika selesai diketik, silakan di submit. Singkat saja yang diketik. Oke, sudah 2. Sangat bagus dan menyenangkan. Sulit. Itu kenapa dia dan tidak muncul di sini ya, di nama yang respon itu. Ayo. Oke, sudah ditangkap respon dari kalian. Itu sangat bagus, sangat menyenangkan 3. Jadi itu feedback kalian. Pertanyaan berikut, berikan saran untuk pertemuan selanjutnya. Silakan. Singkat saja.
Ini merupakan penilaian untuk saya dan merupakan feedback kalian atau respon kalian. Saya bisa mengetahui apakah cara belajar yang saya terapkan sangat efektif atau kurang dengan respon kalian. Ya, semoga lebih seru lagi. Kemudian lakukan kuis ulang. Ya, berarti menyenangkan kuis yang tadi. Nah, biasa menggunakan teknologi, kalian lebih seru. Ya. Oke. Sudah 2 yang respon untuk kuis. Oke, selesai. Ya, jadi responnya sudah saya rekam. Insya Allah merupakan penilaian untuk saya. Untuk pertemuan selanjutnya saya buat seperti apa berdasarkan feedback kalian. Terima kasih. Dengan selesainya feedback yang kalian berikan sama saya, maka pembelajaran hari ini selesai. Insya Allah kita ketemu di pertemuan minggu depan dengan materi selanjutnya. Dan insya Allah kalian tetap sehat, dimudahkan rezeki kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahman, kali ini saya sudah mengundang Pak Rahman untuk kegiatan tahap akhir kita sebagai langkah bentuk refleksi kita nantinya, dan saya sudah menginformasikan sebelumnya pada langkah pertama pada pra-observasi pada kegiatan ini apa yang akan kita lakukan. Tapi Pak Rahman, kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut Pak Rahman bahwa apa sebenarnya menjadi tujuan kita pada kegiatan pasca observasi ini? Jadi tujuan kita saat ini adalah untuk refleksi setelah kita melakukan pra-observasi dan kegiatan di dalam kelas. Hari ini kita ada refleksi atau evaluasi. Baik, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Rahman saat ini setelah melewati kegiatan observasi, terutama sudah selesai mengajar? Jadi yang bisa dirasakan sebelum kita tadi melakukan pembelajaran itu kan kita ada pra-observasi dan persiapan. Adanya perbedaan ketika sebelum kita kegiatan hari ini, itu hari ini ada perkembangannya dengan seperti perkembangan pedagogis, strategi apa yang bisa digunakan dan yang harus tepat dalam kelas itu seperti apa dengan adanya kegiatan. Jadi mungkin ini lebih mengarah pada perubahan pada diri Pak Rahman, terutama kompetensi pedagogis. Ya. Oke. Berikut berkaitan dengan apa yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya yang menjadi kesepakatan kita tentang aspek-aspek dan strategi kegiatan yang dilakukan pada saat mengajar. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang disusun sebelumnya dalam pra-observasi kemarin kita sudah lakukan? Ya. Apakah sudah sesuai? Untuk kegiatan yang sudah kita sepakati memang sudah sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan. Tujuan pembelajaran pun sudah dilakukan dengan Sesuai dengan namanya. Terus bagaimana dengan aspek-aspek ataupun strategi juga yang sudah digunakan, apa sesuai dengan rencana yang dibuat? Ya, alhamdulillah untuk sama juga aspek-aspek yang sudah dibuat sudah dijalankan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Kemudian
pengalaman, menyangkut pengalaman. Adakah hal yang menarik yang Bapak Rahman dapatkan pada saat rangkaian kegiatan ini, mulai dari persiapan, pra-observasi, kemudian sampai di observasi? Ada tidak hal-hal yang baik atau mungkin praktik baik atau mungkin pengalaman yang menarik buat Pak Rahman? Ya, jadi untuk pengalaman yang didapatkan setelah kegiatan ini, saya melihat adanya minat siswa itu ketika kita menerapkan strategi yang tepat di kelas. Ya, Misalnya kemarin saya menggunakan IT, ya, siswa lebih senang untuk menggunakan IT. ya, Contoh lagi, ketika saya memintakan feedbacknya itu ya, dengan menggunakan aplikasi Mentimeter itu, mereka tadinya siswa yang malu bercerita di depan, mereka bebas mengetik dan menyampaikan apa yang menjadi perasaan mereka saat mendapatkan. Jadi di sini saya bisa menangkap apa yang Pak Rahman sampaikan, dan saya lihat sendiri keadaannya ketika Pak Rahman mengajar antusias anak-anak ketika menggunakan teknologi. Mereka sangat antusias, bahkan mereka meminta jam tambahan lagi untuk lebih dilamakan lagi di dalam kelas karena mereka nyaman. Bahkan tidak ada yang lalu lalang ke sana kemari karena mereka punya kesibukan, meski mereka hanya menggunakan gadget atau smartphone, tapi mereka fokus di kegiatan pembelajaran seperti yang Pak Rahman sudah rencanakan dan sesuai strategi yang diinginkan. Jadi di sini Pak Rahman telah melihat bagaimana adanya kebutuhan peserta didik itu sendiri, termasuk adanya program zaman dari anak-anak tentang apa yang mereka inginkan sebetulnya. Dan saya sangat tertarik dengan satu aplikasi yang Pak Rahman gunakan, itu cukup menarik sekali, yaitu aplikasi dari Mentimeter. Itu lebih mengarahkan ke peserta didik yang introvert, di mana mereka tidak mau berekspresi secara terlihat, namun di sini mereka bisa mengeluarkan pendapat meski tidak terlihat lewat mulut, tetapi ini Pak Rahman dan teman-teman siswa di kelas bisa melihat dari apa yang disampaikan oleh anak yang bersangkutan. Oke, berikut apa hal-hal yang Pak Rahman dapatkan atau yang perlu diperbaiki, termasuk juga mungkin ada tantangan atau permasalahan yang timbul yang Pak Rahman temukan pada proses kegiatan sebelumnya. Ya, jadi kalau tantangan yang kita hadapi, apalagi saya menerapkan pembelajaran berbasis ini, otomatis kita harus memperbaiki sarana yang ada, yaitu misalnya kekuatan jaringan. Ya. Jadi ada kemarin kita persiapan dan setelah pembelajaran itu masalah jaringan itu ada beberapa siswa yang mengalami kendala karena saya menggunakan IT. Tetapi saya sudah pikirkan bagaimana caranya menyediakan alternatif itu, misalnya ada satu admin ataupun server yang bisa mengatasi permasalahan jaringan yang tidak bisa Jadi ini harus cukup kita juga sebagai guru perlu memikirkan ini, adanya tantangan yang akan terjadi meski ini belum terlihat, tetapi kita sudah bisa tahu ini bakalan akan terjadi di dalam kelas dan kita harus mengantisipasi. Termasuk dalam penggunaan teknologi memang banyak benturan-benturan yang akan terjadi, termasuk jaringan, kemudian tadi juga kesediaan dari HP yang mereka punya, sehingga di sini kita perlu berpikir lagi apa yang perlu untuk kita lakukan bagi mereka. Jadi bukan cuma soal dari jaringan tadi. Ya. Berikut kita ke ke rencana yang ingin Pak Rahman lakukan. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki sebagai langkah tindak lanjut dari kegiatan strategi ini, akan mengarah kemana, Pak Rahman? Ya, jadi kalau untuk strategi ini kita menyesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan. Jadi strategi itu tergantung situasi kelas atau situasi yang akan kita hadapi. Strategi saya ya fleksibel melihat perkembangan, tetapi saya akan tetap mempertahankan apa yang saya sudah terapkan pembelajaran menggunakan IT. Memang saya sangat terbantu dengan dan melihat minat siswa dan perhatian siswa terhadap
penggunaan IT ini sangat bagus, jadi siswa lebih fokus untuk menerima materi. Jadi kalau misalnya pengembangan diri, mengarah ke pengembangan diri Pak Rahman, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa ada kiat-kiat yang akan dilakukan untuk lebih memperdalam lagi atau memperasah kemampuan yang dimiliki? Ya, kalau untuk masalah pengembangan diri ya kita tetap harus belajar dengan orang yang lebih. Kita menggunakan di sekolah ini kan ada teman-teman sejawat atau kepala sekolah Ya. atau banyak lagi yang lebih mahir, dan kita yang pengembangan diri otomatis harus kita kembangkan tiap hari. Karena kalau kita kalah dengan siswa ya bisa tersingkirkan. Ya. Jadi Ya. kita harus lebih di atas siswa untuk masalah-masalah seperti ini. Oke. Baik, kapan kira-kira akan dilakukan perbaikan-perbaikan itu, atau mungkin kegiatan yang lebih mengasah kemampuan dari Pak Rahman? Terutama ini Pak Rahman tertarik sekali dengan IT. Jadi ingin ada sesuatu lagi yang baru atau mungkin lebih mengasah skill yang dimiliki. Kira-kira kapan dilakukan dan berapa lama? Ya, kalau untuk masalah kapan itu sebenarnya kalau sudah terjadi permasalahan ya Mungkin sudah tidak mau mulai. tunda-tunda, langsung kita Langsung. mulai ya belajar dengan teman sejawat Ya. dan orang-orang yang lain. Kita harus Kapan saja, ya, di mana kita saja. keluar harus 2 minggu ke depan. Iya. Kita hari Hari ini ini. juga harus belajar. Bagus sekali ya. Memang seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu tidak perlu ditunggu kapan Ya, dan di mana. harus itu Belajar juga. pun di mana saja bisa. Iya. Ya. Terus apa komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Rahman sebagai usaha dari apa yang ingin Pak Rahman inginkan atau lakukan nanti? Komitmennya. Kalau untuk masalah komitmennya, kita harus apa yang sudah kita jalankan harus kita pertahankan dan kita kembangkan. Ya. Jangan komitmen kita apa yang kita Cuma hari ini jalankan saja. ya cuma hari ini saja, kemudian tidak lagi diterapkan. Jadi otomatis kita harus kembangkan lebih bagus. Saya bertanya kembali, sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Pak Rahman, siapa saja yang akan mendukung apa yang ingin dilakukan oleh Pak Rahman? Ya. Biasa kalau saya untuk kelompok-kelompok ya, atau teman sejawat, biasa kita latihan juga dengan MGMP. Iya. Kita kan ada MGMP MGMP sejarah. ya. Dan paling penting adalah sebelum kita ke MGMP adalah kepala sekolah juga kita harus Iya. mintakan untuk mendapat seperti itu. Ya, baik Pak Rahman. Di sini karena saya selaku coach dari Pak Rahman, sekaligus juga saya berperan sebagai observer. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang baik dan mendukung dari tingkat keprofesionalan yang dimiliki oleh Pak Rahman. Seperti yang saya lihat adalah adanya kreativitas dan inovasi di bidang IT. Ini salah satu yang menarik bagi saya, dan ini juga akan terintegrasi dari kompetensi kinerja yang dimiliki oleh Pak Rahman, supaya di sini kita, apalagi untuk dalam rangka implementasi kurikulum merdeka, kita akan mengarah pada apa yang menjadi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Terutama IT ini sangat cocok sesuai dengan kodrat dan zamannya bagi anak-anak itu sendiri. Selain itu, saya melihat peserta didik sangat tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Rahman, karena intinya di situ ada IT. Pak Rahman menggunakan momen itu sehingga anak-anak antusias dalam pembelajaran. Terakhir Pak Rahman, kira-kira kesimpulan yang bisa Pak Rahman sampaikan dalam kegiatan ini apa kira-kira? Ya, jadi kesimpulan mengenai kegiatan ini sangat bagus karena kita bisa tahu apa kekurangan kita dan menjadi pelaku kita untuk masa untuk perbaikan. Jadi kegiatan ini juga sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman, mungkin akan saya ajak juga untuk hal ini karena tadinya hanya strateginya seperti ini, tapi dengan adanya kolaborasi antar teman sejawat atau kita bisa tahu kalau kita sampai itu menjadi bahan perbaikan kita. Dan satu yang perlu saya sampaikan, saya mungkin di sini pernah sebelum kita lakukan observasi, saya pernah sampaikan ke Pak Rahman bahwa supervisi ini bukan seperti apa yang kita bayangkan seperti yang kemarin, namun kita saling mengisi lewat kemitraan ataupun kolaborasi antara saya dengan Pak Rahman, sehingga terciptalah ini kegiatan-kegiatan yang berbau praktik baik seperti itu. Terakhir yang ingin saya tanyakan untuk Pak Rahman, kira-kira adakah
ide ataupun gagasan dari Pak Rahman yang sifatnya inovasi lah, berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang ingin dilakukan pada kegiatan berikutnya. Mungkin ada pengembangan apa yang perlu untuk Pak Rahman mau lakukan. Ya, jadi saya mulai berpikir bahwa dengan menggunakan teknologi ini, saya mulai berpikir tidak semestinya atau tidak tiap hari atau tiap saat guru itu harus berada di kelas. Bisa saja siswa belajar di mana saja, kemudian guru hanya kirim link atau video pembelajaran, atau di saat guru tidak ada kesibukan sendiri atau ada undangan dari dinas. Kita harus kembangkan bahwa teknologi itu juga sangat mendukung. Kita belajar, kirim video yang sudah kita buat menyangkut tentang materi, dan bisa saja siswa bisa belajar di bawah pun. Itu pemikiran saya, bagaimana kita harus kembangkan siswa itu seperti tidak bosan belajar hanya di kelas itu. Kita harus menerapkan teknologi. Saya tekankan di teknologi. Ya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan praktik baik, sehingga ini bisa kita lakukan untuk disebarkan kepada orang lain mungkin. Jadi bukan hanya di diri Pak Rahman juga, jadi saya harapkan bisa menjadi praktik baik bagi kawan-kawan yang lain, pengalaman yang baik, dan kita bisa pelajari untuk kita kembangkan lagi bagi kompetensi diri kita. Jadi saya rasa cukup untuk kegiatan pasca observasi kita Pak Rahman. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita masih bisa menjalin lagi kemitraan ini lewat kegiatan-kegiatan yang lain untuk bisa kita kembangkan. Terima kasih Pak Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.